Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya 786 Komputer Official. Kali ini saya akan unboxing dan sedikit review masih seputaran audio. Kali ini saya dapat headphone wireless Bluetooth ya dari Ultra. Serinya adalah Ultra Wireless. Oke, kita buka dulu kemasannya. Dapatnya seperti ini dari pengiriman. Nah, kalau kita lihat dari box, ini kesannya mewah banget ya. Kita bisa lihat kesan tulisan Ultra Wireless-nya itu ada seperti warna emas ya, seperti hologram warna emas. Nah, ini dia menggunakan Bluetooth, dan produk Soul ini dia mengklaim daya tahan baterainya sebesar 36 jam. Kemudian thicker pad ya, padnya ini sangat lembut sekali. Kemudian juga foldable, berarti dia bisa dilipat juga, sama seperti review sebelumnya untuk DJ 200 ya, keluaran dari DBA Acoustic. Ini adalah produk dari Soul, produk dari Amerika Serikat ya, khususnya yang banyak memproduksi gear-gear untuk orang yang suka berolahraga seperti nge-gym, maraton, dan lain-lain. Intinya untuk gear-gear olahraga sport. Nah, kemasannya masih bersegel semua ya, segel plastik sih dari sananya. Oke, kita langsung saja akan unboxing apa saja isi dalam kemasan ini. Oke, kita akan buka dulu segel plastiknya. Selain plastik dari luar juga ada segel lagi di dalamnya. Kita buka dulu seperti ini. Oh, ada kotak lagi. Nah, ini kotak bagian luarnya tadi, pinggirin. Ini ada kotak lagi di dalam, warna hitam. Kalau dari kemasannya sih memang mewah ya. Tapi kita akan lihat nanti hasilnya dan review suaranya seperti apa. Nah, di sini masih ada satu segel lagi, kita buka. Oke. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi di dalam boxnya, kosong. Ada plastik lagi, kemudian ada Kickstart Guide. Kemudian ada, ini adalah kabel charger. Kabel chargernya masih menggunakan micro USB ya. Di 2020 masih pakai micro USB. Ya, harusnya dia bisa mengimprove dengan USB Type C ya. Oke, ini kabel charger, dan ini dia disertakan pouchnya. Ada logo Soul di sini ya. Ada logo Soul. Ini pouchnya. Bahan pouchnya lembut ya, lembut seperti bahan pouchnya produk DJI ya. Kita buka di dalam pouchnya. Kalau di DBA Acoustic kemarin ya, review sebelumnya tidak menyertakan pouch ini. Oke, mudah sih untuk dibawa-bawa, tapi ya mungkin agak sedikit berhati-hati karena ini pouch sifatnya ya seperti kain biasa, bukan seperti hardcover gitu ya, yang melindungi dari benturan. Sekarang kita buka isinya. Nah, ini dia bentuknya. Ini adalah Soul. Nah, ini foldable ya, bisa dilipat seperti ini. Jadi kalau mau dibawa, mau digenggam juga enak. Nah, ini kalau dalam keadaan terbukanya. Sekarang kita mau cek. Kali ini saya berkesempatan mendapat yang berwarna biru ya. Oke, di sini kesannya ada seperti sama seperti di DBA Acoustic kemarin ya, di J200. Di sini ada seperti kesan lingkaran, dimana lingkaran itu kalau terkena cahaya bentuknya seperti ini ya, dan ada logo S besar di sini. Kemudian lagi headbandnya lumayan lembut, tapi kalau feeling saya ini lebih lembut yang DBA Acoustic kemarin ya, yang seri DJ 200 itu lebih lembut untuk padnya ini daripada Soul ini ya. Padnya lebih lembut, ini bukan terkesan seperti kulit. Kalau DBA Acoustic kemarin yang DJ 200 itu memang seperti kulit ya, di sini lembut sekali. Oke.
Tapi di sini memang plastik sekali ya, bahannya sangat plastik sekali. Nah, ini kita lihat untuk trackable-nya. Ya, ini ada bahan metal tapi di sini tetap plastik ya, sama kiri dan kanan. Nah, seperti itu maksimalnya ya. Jadi buat yang kepalanya lingkarannya lebih besar, bisa ditarik sini. Jadi biasa retractable sehingga bisa dikecilin dan bisa dibesarin. Ini yang kita lihat tombol-tombolnya yang tersedia di sebelah sini. Nah, di sini ada tombol volume, berarti ini koneksi Bluetooth-nya bisa menghandle telepon ya, jadi tidak hanya suara musik saja. Jadi ketika ada panggilan telepon kita bisa langsung menjawab di sini. Ini ada volume, ini ada tombol power on off, ini ada logo Soul ya. Logo Soul ini nanti kita akan coba apa fungsi logo Soul. Kemudian di sini ada untuk chargernya USB micro. Ini ada lubang kecilnya, ada mikrofon. Jadi ini adalah mic ketika kita menjawab telepon. Kita langsung bisa ngobrol dari mic yang di sini, jadi tidak perlu mengangkat telepon ya. Jadi kalau ini sudah terkoneksi ke telepon, ini juga bisa sebagai hands free, tidak hanya sebagai headphone saja. Kemudian ini ada jack 3,5 mili. Ini tujuannya kalau seumpamanya kita kehabisan baterai, kita bisa gunakan kabel dan menggunakan headphone ini melalui kabel dari smartphone kita. Namun sayang di paket pembeliannya kabel 3,5 milinya tidak disertakan ya, tidak disertakan kabel ini. Apakah ada perbedaan antara penggunaan kabel 3,5 mili dengan wireless Bluetooth-nya? Nanti kita akan review. Itu saja. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan tidak ada tombol apa-apa ya. Yang di sebelah kanan tidak ada tombol apa-apa. Nah, ini adalah kesan lingkaran yang ada logo S-nya. Oke, ini juga plastik ya. Nah, padnya ini lebih lembut yang DJ200 kemarin. Ini lumayan overall. Kita akan akan review bagaimana untuk bunyinya, koneksi Bluetooth-nya, apakah ada delay untuk memutar lagu ataupun untuk bermain game. Kita akan coba dan kita akan review. Oke, sekarang setelah pemakaian kurang lebih 2 minggu ya, saya bisa menyimpulkan kalau headphone ini dari sisi build quality yaitu bahannya ya, ini sangat plastik sekali. Banyak juga yang komplain kalau headbandnya ini sering patah. Namun di pemakaian pribadi saya rasa itu hanya terjadi jika pemakaiannya cukup kasar ya. Artinya ketika kita mau masukkan ke kepala, kita bukain terlalu lebar seperti ini ya, terlalu lebar bukanya dan ya tanpa hati-hati ini akan patah ya. Tapi itu tergantung sifat dari pemakainya masing-masing. Kemudian untuk retractable-nya ini cukup penting ya untuk yang memiliki ukuran kepala yang cukup besar, seperti ukuran rambut yang tebal ya ataupun mungkin penggunaan pada jilbab ya kalau pada perempuan. Nah, ini cukup bisa dihandle lah dengan baik ya untuk lebar dari retractable-nya. Kemudian untuk em, mobile ya mobilitas untuk di bawah-bawah ini untuk dilipat juga cukup bagus ya. Ditambah lagi nanti dia ada pouch ataupun kantong bawaannya itu bisa ditenteng ya. Namun dia belum hard case. Jadi masih seperti sarung kain gitu. Tapi overall cukup bagus. Kemudian lagi yang paling jago di headphone ini bagi saya adalah baterainya. Ya, baterainya ini mampu bertahan kurang lebih sekitar 1 minggu pemakaian normal. Artinya pagi dengerin sebentar, ya dalam sekitar 1 jam. Nanti siang sekitar 1 jam atau 2 jam. Terus malam ketika mau tidur juga dipakai kadang-kadang sampai pagi ya, karena terlupa matiin kadang-kadang sampai pagi gitu. Dan itu baterainya sangat awet sekali ya, jarang sampai nol. Seringnya tinggal 40% ataupun 20%. Dan kalau misalkan baterainya dalam keadaan low, dia akan ada peringatan, ada suara di sini. Ketika kita memakai, itu ada peringatan bahwa battery low ya, ataupun low voltage. Kemudian mengenai tombol-tombol yang ada di sini, ya mengenai tombol-tombol yang ada di sini, yang pertama ini adalah tombol power tentunya ya. Kita tekan tahan untuk menyalakan ataupun kita tekan tahan agak sedikit lama sekitar 5 detik untuk masuk ke mode pairing. Mungkin kita mau gunakan device lain, handphone lain ataupun komputer bisa. Ya, jadi mode pairing nanti akan nyala lampu seperti ini, kita tekan tahan. Itu akan ada lampu ya berwarna biru itu kalau biasa. Tapi kalau mode pairing itu nanti akan ada warna merah berkedip-kedip. Nah, seperti ini saya tekan tahan agak sedikit lebih lama.
itu nanti akan ada mode pairing yang lampu LED-nya itu merah berkedip-kedip secara cepat. Itu berarti kita berada pada mode pairing. Nah, seperti ini, merah dan biru secara cepat itu berarti sedang berada di mode pairing. Artinya bisa memutuskan hubungan dengan perangkat sebelumnya dan mencari perangkat yang baru. Kemudian lagi ada di sini ada tombol plus dan minus, ini untuk volume ya. Untuk volume, jadi kalau misalkan kita sedang mendengarkan musik, kita tidak perlu menggapai handphone kita ataupun komputer kita. Kita bisa langsung ngecilin volume dari sini. Ya. Kemudian ada satu lagi tombol S di sini ya. Logo S ya, mungkin maksudnya sold ya. Tapi ini setelah 2 minggu pemakaian, saya coba ini adalah tombol untuk play ataupun pause dari musik yang sedang kita dengarkan. Jadi bisakah kita sedang dengarkan musik terus karena ini sangat kedap sekali ya, kedap udara. Jadi ketika orang memanggil kita mungkin kita tidak dengar ya apa yang mereka bicarakan. Jadi benar-benar kayak orang budek gitu ya. Kita dengarkan musiknya enak, tapi apa yang ada di sekitar kita kita nggak dengar ya. Nah ketika ada orang manggil, rasa-rasanya orang itu memanggil kita, kita nggak usah langsung buka ini dari kepala. Kita harus mencari handphone kita yang lagi di mana itu untuk di pause ya. Biarkan saja tetap. Nah, misalkan handphone kita lagi di dalam tas, lagi dengerin musik ataupun lagi jogging, kita cukup tekan tombol S ini, cukup tekan tombol S ini, maka musiknya akan pause dan kita bisa mendengar sekitar kita, orang memanggil ataupun lain-lain. Kemudian jika sudah selesai, pas kita mau melanjutkan mendengarkan musik, tinggal tekan lagi tombol S ini untuk melanjutkan lagu yang kita dengar. Nah, kemudian di sini ada charging port, ini masih USB mini ya, USB micro. Ini untuk pengisiannya lumayan, sekitar 1,5 jam itu sudah full dari nol ya, dari ya sekitar 10% nggak nyampe nol, itu full. Kemudian lagi mikrofonnya ada di sini, yang ada lubang kecil di sini, itu adalah lubang mikrofon. Jadi kita bisa langsung mengangkat panggilan. Ketika kita dengerin musik ada yang nelpon, terus kita bisa langsung tekan lagi tombol S ini, ya atau tombol soul ini, maka kita langsung bisa menjawab telepon kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain nggak ada, cuman ada sedikit isu ya, ada sedikit isu di headphone ini. Isu ataupun kekurangannya mungkin tidak tahu ya di beberapa perangkat lain, tapi di saya awal-awal penggunaan itu akan ada terasa seperti gangguan. Kalau kita mendengarkan musik itu ada seperti bunyi suara itu tidak ini ya, artinya seperti terputus ya, bunyi krosok-krosok seperti itu, dan itu boleh dibilang sering ya, dalam misalkan 5 menit itu ada bunyi sekali gitu. Ternyata itu penggunaan awal ya, namun setelah dipakai sekitar kurang lebih 2 minggu, hal tersebut mulai berkurang atau bahkan hampir tidak ada. Kalaupun ada cuma sekali-sekali ya, itu tidak begitu mengganggu ya. Seperti kita lagi dengerin musik terus musiknya itu berubah jadi kacau gitu ya. Suaranya tuh hancur sekian detik aja, 1 atau 2 detik, kemudian dia normal kembali. Nah itu isunya. Saya cek di beberapa review teman-teman yang lain juga seperti itu. Dan ternyata setelah saya analisa dan saya uji coba, hal tersebut terjadi jika kita gunakan handphone dan handphone kita itu menggunakan koneksi WiFi. Handphone kita gunakan koneksi WiFi dan kita pakai handphone ini untuk dengerin musik seperti dari YouTube. Nah, hal tersebut terjadi. Nah, setelah saya uji coba, ternyata ketika saya matikan WiFi dan saya gunakan paket data untuk mendengarkan YouTube, itu tidak ada lagi ya. Jadi bunyi kerosak-kerosak itu tidak ada lagi. Nah, jadi mungkin interference antara Bluetooth radio yang ada di headphone ini gunakan Bluetooth radio dengan WiFi yang di smartphone kita mungkin ada pengaruh, sehingga kalau menggunakan WiFi itu ada. Tapi itu awal-awal lumayan sering, cuman lama-kelamaan itu sudah mulai hilang ya, atau mungkin istilahnya apa ini kalau di headphone ya, burn in. Jadi dipakai lama-lama dulu baru dia mulai normal gitu. Kemudian lagi di kabar baiknya, headphone ini memang memiliki kualitas bass yang sangat baik menurut saya. Jadi ada beberapa headphone, bahkan headphone yang nilainya jutaan rupiah, dibandingkan dengan ini khusus untuk bassnya, itu bassnya sangat bagus sekali ya. Bassnya lebih terdengar padat, kemudian boleh dibilang seperti bergetar itu di telinga ya. Intinya bassnya itu bagus ya, untuk yang suka dengerin musik-musik slow ataupun musik-musik yang ada beat bassnya, itu cukup nyaman digunakan di headphone ini.
Sekali lagi yang paling oke itu tentunya baterainya, daya tahan baterainya. Jadi kita nggak perlu sering-sering ngecas. Dan kalau seumpamanya sedang jalan pun kita harus ngecas, artinya kita kehabisan baterai, kita masih bisa gunakan ini kabel 3,5 mili ini. Ya, ini langsung ke handphone. Cuman sayangnya di paket pembelian headphone ini itu tidak disertakan. Jadi kita mungkin bisa beli secara terpisah ataupun mungkin bisa menggunakan kabel jenis-jenis 3,5 mili itu 3,5 mili audio lainnya di toko-toko komputer ataupun toko-toko aksesoris. Kira-kira seperti itu. Oke, overall bagus ya. Untuk harganya dengan kualitas suaranya yang didapat itu saya rasa cukup ya, cukup. Hanya saja mungkin kalau nanti ke depannya mau ada perbaikan dari Soul, mungkin ya ini lebih diperkokoh lagi ya. Karena kadang-kadang orang terlalu keras seperti ininya rawan patah kalau seumpama terlalu lebar bukaannya ya. Itu saja mungkin setelah pemakaian selama 2 minggu ya dari saya, lain-lainnya tidak ada. Oh ya, ada satu lagi awal-awal pemakaian seperti yang saya bilang tadi ya, di sehari 2 hari pemakaian, sehari 2 hari pertama pemakaian itu ada seperti delay. Kalau kita gunakan wireless ya, ada seperti delay. Ketika kita misalkan membalas pesan dari WA, kan kita gunakan headphone ini melalui Bluetooth. Kita membalas pesan WA itu yang suka nyalain bunyi pada keyboard ketika mengetik itu terasa agak delay ya. Jadi kita ngetik angka itu bunyinya terlambat nyampe ke speaker ini. Namun itu di awal-awal ya, sekali lagi di awal-awal sama seperti bunyi kerosok-kerosok tadi. Setelah pemakaian kurang lebih 2 minggu, lama-kelamaan itu hilang delaynya. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Atau mungkin ada istilah burn in itu tadi ya pada headphone. Jadi dipakai dulu lama-lama. Kalau pada sepeda motor di running dulu gitu ya. Jadi lama-kelamaan mulai normal. Sedangkan untuk isu yang kerosok-kerosok tadi ya, itu bisa hilang kalau kita gunakan paket data. Sayang sekali kita harus gunakan paket data, harus habisin kuota dong kalau kita ada WiFi ya. Nah, cuman kembali kalaupun kita pakai WiFi itu hanya terjadi di awal-awal pemakaian. Setelah 2 minggu pemakaian itu sudah mulai tidak ada. Kalaupun ada cuman sesekali dan tidak begitu mengganggu. Itu saja, terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, bantu subscribe, share, like, and comment teman-teman. Terima kasih. Dari 786 Computer Official, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.